Ya itu yang saya cerita lah, saya udah ngobrol tentang dari polisi. Saya dikasih email lagi kalau saya pernah ngobrol sama polisi detik itu untuk komplain untuk seseorang yang dicari sama polisi gitu. Nah, nanti kembali lagi ke identifikasi ya. Identifikasi itu kayak misalkan Edwin Abdul Huta Barat sumpamanya. Tanggal lahirnya ini nanti kalau dipencet tuh bisa muncul kalau di sistem ada Edwin Abdul, Edwin Umeo, Edwin Umedo. Dia lihat lagi tanggal lahirnya, oh ini yang tanggal lahirnya sama gitu. Nah ini yang diambil kalau memang dia terdaftar ya, register ya, gitu. Tapi ini orang, ya saya lebih percaya sama polisi, sistem polisi. Kalau polisi di Belanda salah, ya mau bagaimana ini negara gitu. Sistemnya udah sistem EU, European Union ya gitu. Itu aja yang dari saya gitu. Karena saya laporin ke kantor imigrasinya juga dia nggak terdaftar. Saya juga tanda tanya, kenapa kok nggak terdaftar juga? Berarti gelap. Tapi dia masuk di satu kam untuk apa mengajukan swaka. Jadi dia belum masuk sampai ke legal-legal yang lain. Dia hanya masuk di suatu kam. Gitu. Itu yang saya tahu. Oke, Lanjut saya lanjut. sekarang berkesaksian sedikit. Ya, kemarin juga saya kan mati-matian diserang grupnya Reda. Tapi puji Tuhan sekarang nggak ada lagi saya dengar nama saya disebut-sebut secara brutal. Kenapa? Saya langsung somasi Francisca ya. Dan pada hari Minggu dia minta berdamai, ya saya sebagai orang Kristen harus menerima dong perdamaian itu. Terserah nanti dia ternyata damainya palsu, itu kan urusan dia lagi nanti tuh ya. Intinya pada saat itu saya lihat dia ikhlas, dan sudah beberapa hari ini kami teleponan mengenai sesuatu hal ya. Nah, kenapa itu juga perdamaian itu bisa terjadi? Karena uh, sebentar lupa bom bom. Lanjut yang lainnya aku apa mati update laptopku. Sebentar. Oke oke, ini ada Ibu siapa nih? Siapa Bu? Teton ya? Silakan Bu, udah sampaikan apa Bu? Silakan. Insiana, Isya, Halo, iya. ya. Wah, ini saya Pak Bom Bom Ya, yang kapan hari sama Bu ini. Iya, jadi ini ya, saya itu yang kapan hari masalah Edwin itu saya pernah dilabrak gitu Pak Bom Bom. Pernah dilabrak sama abangnya yang perempuan. Wah, saya malah baru tahu ini kalau ternyata memang case beliaunya. Aku nggak takut, brand show, aku Jadi nggak takut ya. Rudy, siapa itu si brand show itu? Siapa itu Rudy, si brand show? Katanya tante takut. Siapa yang takut? Aku nggak takut. Jangan banyak Kantan. tanya. Apa Oka? Memang si bom-bom ini apanya circle-nya ini kurang ajar ini. Ngomong Kenapa kurang ajar. Ibu Herder? Ibu mau bicara Kau apa? apa? Ibu mau Apa kau Ibu mau ngomong? bicara apa? Apa? Iya, Ibu mau berbicara apa? Bermaksud apa? Bom-bom, pendeta palsu. Bertobat kau ya.
Iya, saya yang palsu aja, Bu. Saya yang palsu. Oh, ini Timothy yang suara palsu. Reda ini. Bertobat. Bertobat kau. Bertobat kalian. Ya, oke, baik, Bu. Saya mau bertobat. Surat pengaduan palsu. Baik. Surat pengaduan Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kuasa-kuasa iblis saya tolak dalam nama Yesus. Setan-setan kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Turun. Itu iblis lari. Saya sudah bilang. Nanti saya kena rungkat. Nanti saya kena rungkat. Sudah pelanggaran tadi. Oh, darah Yesus berkuasa. Aduh. Bu, saya aja, Bu. Saya mau bertobat, Bu. Saya juga tiap hari saya, Bu, bertobat, Bu. Saya, Bu Timothy Lewis, setiap hari saya bertobat terus supaya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semua kita, Bu. Itu aja kok susah, Bu. Betul ya, Ibu Sia ya? Betul. Setiap hari, Bu, tiap hari kita harus melakukan pertobatan. Hah? Apalagi, Bu? Bagaimana Bu Isya? Ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Tadi saya didatangi waktu live, didatangi sama kelompoknya mereka ini. Atas nama Bintang Daud kalau nggak salah. Saya panggil dia Bintang Budat lah, bukan Bintang Daud. Karena saya mau meluruskan dalam arti dia langsung bawaannya sentimen gitu. Nah, saya bilang ada hal-hal yang lebih penting yang kalian nggak pernah bisa lakukan, tapi Pak Bom Bom bisa lakukan adalah ketika dengan lapang dada mengakui dirinya tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari salah, dan mengampuni. Nah, kalau kalian ini bisanya apa? Hanya menghakimi. Bis itu saya bilang, emang kalian sesuci apa sih kok sampai kayak gini gitu? Kalau masalah kayak kamu bilang ini itu mau ku bongkar si Y itu. Trik-triknya si Y itu menipu untuk dapat HP baru. Ngaku kalau HP-nya dihack sama PBB padahal nggak ada. Ini tahun berapa gitu loh, nggak usah pakai. Ya, saya bilang saya ini teknisi juga sekaligus ibaratnya pemain software. Kalau memang dia nggak pengen disadap, gampang pergi aja ke software kan bisa. Atau kalau memang merasa terancam bisa laporan. Kenapa kok nggak ada surat laporan? Ya kalau sudah melapor ya tunjukkan LP-nya kan gitu Pak Bom Bom. Nyerocos terus kayak bebek kayak ibu tadi itu tadi. Sempat nyerocos kayak gitu. Kesurupan gitu terus saya turunin. Karena kan gimana ya? Nggak ada lah kita di sini nih yang suci. Janganlah suka menghakimi. Setiap orang kan punya kekhilafan, kesalahan. Nggak Betul usah itu, Bu. sampai apa ya menjat seperti itu. Ini dunia maya, ibaratnya hologram semua kita di tok-tok ini. Nggak usah sok tahu tentang Pak Bom Bom, nggak usah sok tahu tentang si A, si B, si C, itu lebih bagus. Koreksi diri sendiri dulu lah. Ya kalau mau bongkaran mah, ya herder ya harus sadar lah. Trik Yuli kemarin itu udah dapat HP baru nggak itu kemarin kira-kira itu? Setelah saya bantu kompor-komporan di bawah itu. Ya itu. Kalian oten-oten itu harusnya melihat itu loh, orang mengajar. Contoh Pak Bombo mengajar baik-baik di sini, mengajar. Jangan lantaran beda pandangan atau beda fundamental, terus menghina-hina Pak Bombo, memfitnah Pak Bombo. Masa semua harus gini? Pak Rudi katanya harus seturut dengan si Edis katanya.
Semua harus paham dengan si Edis. Harus itu. Jadi harus seturut sama Edis. Edis contoh nih besok ngatakan, Tuhan Yesus punya bini. Oh, mereka nurut-nurut itu semua. Pasti nurut. Dan yang saya sesalkan ini ya, wah, jadi kayak bentuk sekelompok orang yang mengatasnamakan suku juga. Padahal saya orang Batak, saya selalu stay di tempatnya Pak Bom Bom. Nggak pernah saya pikir saya butuh pengajaran Alkitab, ilmu baru. Ya kan, pemahaman Alkitab, baik di Pak Justin, Pak Bom Bom, semua. Ya kalau nggak ngajar, buat apa saya masuk ke komal orang yang nggak ngajar? Orang kita ini butuh... Izin Bu, sebentar. Karena aku nanti mau apa namanya itu mau live. Apa namanya itu, ku lanjutkan dulu yang ku bicarakan tadi ya. Oke, sedikit aja Bu. Pak Torus mah itu, Pak Torus. Jadi, Gas. Oke, mulai deh. Jadi kawan-kawan, perdamaian itu indah, ya. Memang kadang ada yang nggak bisa terima. Kalau saya orangnya dari dulu woles, bertikai dengan siapapun begitu dibilang kita saling memaafkan. Nggak pernah saya berpikir nanti begini, nggak pernah ya. Hari Minggu saya dengan tante saya tadi itu yang naik itu bukan Reda, itu tante saya ya Francisca itu. Akhirnya kami udah saling berdamai, nggak perlu harus tatap muka, harus begini, bogono, harus mengaku, nggak perlu ya. Tapi itu juga ada berkat bantuan para pendeta GBI yang ada di tempat kami. Jadi hari Kamis, hari Jumat kami ketemu dan mereka bilang ada pekerjaan yang lebih besar yang bisa kita kerjakan Amang daripada hanya ribut-ribut. Dan sebagai gambaran bahwa orang GBI tidak mau namanya disebut-sebut dan dibawa-bawa lagi oleh tante saya itu, dan juga GBI Kairos tidak pernah mengizinkan namanya dibawa-bawa. Akhirnya itu saya sounding kepada tante saya itu, mungkin dia mengerti. Iya ya, karena saya tanya semua pendeta yang hadir, benar enggak kau ditelepon? Enggak ada katanya ya. Akhirnya ya apa yang mau diperebutkan ya? Apa yang mau diperebutkan lagi? Jadi misalnya lah saya tidak malu-malu mengajukan 4 kali proposal perdamaian sama Sedis. Padahal kalau saya membela diri, mengingat-ingat masa lalu, kan saya yang diserang Sedis pada bulan 5 itu. Orang banyak nggak tahu, melihatnya ketika bulan 9. Tapi setelah saya pikir-pikiri, tak mungkin tangan ini bisa bertepuk hanya sebelah ya. Gini-gini kan tidak bisa, tidak bunyi. Harus 2 gini. Nah, saya sudah mengajukan proposal permintaan maaf berdamai 4 kali. Kenapa dia tidak menyambutnya? Karena Edis ini saya pikir orangnya suka mengingat-ingat atau pendendam lah. Tidak bisa dia, oke, kita berdamai, kita sesama. Misalnya dia bilangnya oke lah. Dia mengaku Kristen, meskipun bagi saya bukan Kristen, karena dia masih menuhankan Tuhannya Yesus. Ya, jadi bagi saya coba dia berpikir sedikit saja. Kalau memang dia mengaku sama penggemarnya Kristen, ya laksanakanlah amanat Kristus bahwa sebelum ayam berkokok kita harus berdamai. Sesakit apapun itu, sepahit apapun itu, kita harus berdamai. Kalian kira tante saya itu nggak pahit menghina saya, menghujat saya? Bahkan sampai saya buat pengumuman di Facebook saya. Siapa wanita yang pernah saya tiduri di jalan perluasan, tolong angkat tangan, sebarkan ini di WA kampung, saya bilang. Tapi setelah ada kata damai, atau kata saling memaafkan, apa yang mau kupertahankan? Mau kupertahankan misalnya, oh nggak bisa, aku harga diriku tinggi. Sehebat apa sih harga diri kau? Itu dalam hatiku ya. Mau sehebat apapun aku membela diri, tak bisa lagi sekarang karena nama baikku sudah cemar. Ya, makanya kadang aku ingatkan orang-orang baru, tolong kalian ingat, ku bilang, sebelum kalian mengatakan sesuatu terhadap seseorang, karena ingat ucapan itu akan menjadi presiden buruk di kemudian hari. Saat ini oke, semua orang mendengar. Apakah di kemudian hari orang akan menonton video Pak Bom Bom ini? Kan enggak. Misalnya lewatlah di beranda HP anakku nanti ya. Kalau dia sudah kuliah atau SMA lah. Ternyata bapak kau meniduri perempuan loh sebelum sama mama kau katanya. Ini orang perluasan ini, apalagi kami tiduri kan. Bagaimana perasaan anakku? Sehebat apapun aku membela, video pembelaanku kan nggak muncul-muncul. Belum tentu muncul di beranda orang, di beranda kawan anakku. Demikian juga Edis tipu, orang-orang nggak ngerti semua.
Ketika dia bilang, oh pengocok donasi begini, bokono, bokono. Besarlah anakku. Sehebat apapun aku klarifikasi. Kalau klarifikasiku itu nggak lewat di beranda orang yang nonton, ya sama aja. Aku akan terhina terus. Paham ya? Jadi kawan-kawan, perdamaian itu indah. Saya sudah memaklumi saya tidak akan bisa memperbaiki yang rusak. Nggak bisa. Tapi berdamai setidak-tidaknya. Orang yang ada sekarang melihat kami berdamai dan ditiru, itu aja yang di otak saya, kalian tirulah ini. Saya tidak pernah berharap bahwa satu hari nanti anak saya besar, dia membela diri, tidak akan ada guna. Ya kalau apa itu muncul di beranda dia, kalau nggak muncul, tentu kawan-kawannya hanya berpikir, ini bapakmu loh. Apalagi anak saya nanti kelahi dengan kawannya, bapakmu meniduri perempuan, bapakmu katanya. Jadi kupikir ya sudahlah ya, kalau mau berdamai, kalau nggak mau berdamai apa boleh buat. Kalau saya kayak bapak tadi tuh, saya cari si Edwin itu, gampang itu mencarinya di Belanda. Tanya Paul Zhang, kemana dia? Oh kemarin sini kami berpisah begini Bogono misalnya. Ada kam-kam konsentrasi itu kan, konsentrasi pula kayak Nazi. Tanya kem-kem itu semua. Tanya kem-kem itu semua. Tanya kem-kem itu semua. Ya, bilang aja polisi lah. Karena ada itu terdata dengan baik dan benar. Setelah ketemu, ini yang terberatnya. Takutnya bertemu, langsung Edwin bilang, udah maafkan saya. Yang terberat itu betul, kata firman Tuhan. Memaafkan. Kalau kalian di posisi saya mungkin, saya berhadapan dengan tante saya misalnya. Kalian belum tentu memaafkan. Oh enggak. Aku sudah tercemar namaku, baikku begini, bokono. Itu paling berat. Enak kali, hanya berbicara aja, hanya lewat telepon, selesai semua. Ya itu namanya legowo. Berat, makanya kata Yesus itu ya, ampuni musuhmu. Memang berat. Secara manusiawi, saya harusnya tidak menerima telepon. Kami harus bertemu, berbicara, mengungkapkan unek-unek bila perlu, tapi nggak usah lagi dibahas. Oke lah, hanya berdamai saja. Dan kami bersalaman, divideokan kami sudah berdamai. Itu baru sah kan gitu. Dan aku buat nanti di Facebook kami berdamai, aku buat di TikTokku segala macam, orang lihat oh ya udah berdamai ya. Tapi apakah harus seperti itu? Kalau harus, kata ada harus, gak akan terjadi perdamaian. Percaya kalian. Semua orang enak kali kau begini, kau juga menghina aku kan, kau begini, bogono begini, macam semua kawan di dunia ini. Jadi memang nanti bapak itu yang paling berat. Bertemu sama si Edwin. Saya nggak tahu hukum di Belanda bagaimana. Kalau di Indonesia, kalau sudah ada laporan polisi, perdamaian hanya meringankan hukuman. Proses tetap jalan. Makanya saya selalu wanti-wanti sebelum proses berjalan, saya upayakan perdamaian. Kenapa? Apalagi di negeri Konoha ini, yang mau diambil kambing, terjual kerbau. Itulah di Konoha ini. Kalau kami sampai berselisih, bermasalah, itu akan waktu, tenaga, pikiran, uang, semua akan tersedot. Kalau di Belanda mungkin lebih lebih tegak hukumnya. Kalau di Konoha ini kan masih sulit. Siapa yang kuat itu yang menang. Kecuali kita cerdik. Saya sudah pengalaman dulu melawan orang yang uangnya 10M. Bagaimana polisi dibuat bungkam, sudah ditetapkan tersangka tidak ditangkap, P21 nggak ditahan di kejaksaan, persidangan nggak ditahan di PN, sidang bebas. Bayangkan kalian ngerinya hukum di Konoha ini. Puji Tuhan, di kasasi saya menang, di PK saya menang, habis dia di penjara 2 tahun, memang sudah keluar. Tapi dari situ kan kita bisa belajar bahwa hukum ini di Konoha ini, mudah-mudahan ke depan ada perbaikannya. Bisa diatur, donatur bisa ngatur, gak ada yang lain. Jadi makanya aku bilang sama kawan-kawan, kalau bapak tadi kan sesama di Belanda mereka. Kalau di Indonesia kayak Yuli lah misalnya. Saya sudah bilang itu di live saya. Apa sih yang mau dicari si Yuli? Pergi ketemu Pak Bom Bom. Sekarang udah diketahuinya. Terus dia jadi bahagia. Iya. Tunggu sebentar lagi. Bukan sebentar lagi. Kemarin kan sudah diutak-atik domba suci. Dia masuk kamar laki-laki dengan dia di kamar. Main catur atau main apa. Kenapa nggak malu dia? Bahkan dia mengaku, kalau saya sudah nikah, kenapa? Kalau saya janda, ngapain rupanya? Ngapain berkata, ya bilang saya janda sekarang. Saya sudah menikah, kan salah saya. Jadi aku bilang, belum tentu tidak ada penggemar Pak Bom Bom yang mengetahui si Yuli itu bagaimana.
Ini orang ini nggak tahu candunya aja. Begitu pergi, wow hebat, hebat, saya hebat. Hebat apaan? Sekarang dia dibongkar-bongkar sama domba suci. Terus ketika dia mengetahui Pak Bom Bom gitu, lantas dia langsung masuk surga, ada jaminan? Kan enggak juga. Tapi kalau dia dapat HP, dapat kayak kata ibu tadi itu, dapat uang saku, uang segala macam, ya bisa jadi itu aja kegembiraannya. Jalan-jalan ke Manokwari, jalan-jalan ke Papua kiri dan kanan. Selebihnya itu apa? Percaya gelentar lagi, penyesalan aja yang ada banyak. Capek kita menghabiskan tenaga, pikiran, segala macam. Tidak ada guna. Jadi kalau ada kata damai, Pak Bom Bom juga aku tahu pasti akan berat. Tapi kalau Pak Bom Bom ini udah kujiwai dari dulu, begitu diucap, berdamailah kita ya, pasti berdamai. Karena aku dengan Pak Bom Bom udah sering melakukan itu. Ya, jadi itu yang bisa aku sampaikan Pak Bom Bom. Aku mohon izin semua ya. Selamat malam semua. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Makasih untuk Pak keluarga Febriani ya. Kongsi Facai. Imlek kapan ya? Imlek. Teman-teman, Imlek kapan? 17. Hari ini tanggal 17. Asik lama Pak Bom Bom. ini sudah ada Kongsi Facai, ada kasih Imlek ini. Selamat ya Imlek Pak Bom Bom. Haleluya. Ya, izin saya tambah Pak Bom Bom. Boleh bro. Ya, jadi gitu Bapak Ibu semua ya, perdamaian itu sangat indah ya. Dan kita diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, itu berdamai itu indah. Ya, jadi ketika kita kesal, jengkel, pandang aja salib Kristus. Ya, jadi betapa Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita menjadi musuh. Kita kan dulu seteru Allah. Nah terus apa dasar saya tidak berdamai dengan orang? Ya saya rasa jadi Pak Rudi tadi itu punya hati besar lah. Dan saya rasa juga Pak Bom Bom kalau ada yang kerikil-kerikil tajam sama saudara-saudaraku yang tidak pas hatinya, saya rasa juga beliau juga berhati besar. Gitu loh Bapak Ibu semua. Ya, saya pribadi sangat mendukung Edis TV. Itu pun banyak perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu terus jaya jadi nggak mensupport dia? Ya enggak. Semua apologi kekristenan yang berdasar pada Allah Tritunggal, semua saya dukung, saya support tuh, saya doakan. Bila penting saya sebutin namanya. Perbedaan-perbedaan yang minoritas, yang sekunder nggak apa-apa. Terus apa kalau kita misalnya, contoh ini mengatakan begini dogmanya, terus kita jadi tidak satu tubuh? Ya enggak juga kok. Orang saya sama istri saya sering berbeda pendapat kok dalam teologi ya, dalam pandangannya tentang iman kekristenan. Gitu loh Bapak Ibu semua. Ya, asal itu tadi itu. Ya, pondasi dasar iman kita Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat Allah, Kristus adalah Allah dan Duin atau Kristus, itu udah tuh, cukup buat saya sih. Tapi kalau pandangan tata cara ibadah, pandangan tentang baptisan, pandangan tentang penjabaran yang ini barangkali, ya buat saya sih oke-oke aja buat saya sih. Dan itu justru memperkaya kita di dalam pemahaman kita akan Allah. Kan gitu loh. Ya jujur saya banyak berpendapat dengan Edis TV. Apakah terus saya tidak, oh saya live, jangan ini. Ya enggak juga. Silakan support Edis TV. Silakan support Pak Bom Bom. Silakan support Sang Debater dan juga yang lain. Gitu loh Bapak Ibu semua. Ya jadi itu betul sekali tuh. Ya even pun kita merasa benar, tapi kalau kita tidak mau berdamai dengan orang, justru kita yang salah. Ya, hendaklah yang kamu menganggap imanmu lebih tinggi, kamu lebih dewasa rohani, hendaklah kamu lebih bersabar dan panjang sabar menuntun orang, kan begitu kata Rasul Paulus. Jadi gitu Bapak Ibu semua. Saya rasa juga Pak Bom Bom, ya saya mengasihi Yuli lah. Ya even kamu dengan niat yang tulus pergi ke sana, ya mungkin dari persepsi dari out of the box Anda punya pandangan yang lainnya silakan. Tapi apakah jadi saya tidak mendukung kamu dalam berapologia? Tentu tidak juga. Ya kecuali Malikil ya, yang jangan kita dukung Malikil. Kayak gitu loh. Kita support kamu Yuli.
Ya, tapi sudahinlah itu udah, support lah, gitu loh. Kalau si Reda juga sama. Kalau memang tujuannya memberitakan Injil Kristus, saya Timotius sangat mensupport kamu juga. Ya, Bapak Ibu semua ingat ya, pengabaran Injil Kristus itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kita butuh kesatuan. Ya, itu tuh penting tuh, kesatuan tubuh Kristus itu. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Makanya saya paling kesal kalau orang-orang yang menyinggung tentang misalnya simbol-simbol kekristenan, khusus lembaga-lembaga profit dan non-profit yang dikelola oleh denom gereja. Contoh misalnya, karena juga banyak-banyak lembaga-lembaga kekristenan. Contoh, lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit, banyak yang dikontrol, dimonitoring oleh denom gereja. Lembaga-lembaga non-profit. Semua yayasan-yayasan non-profit kekristenan banyak kan dikelola oleh Ortodoks, oleh Katolik, Protestan, dan seluruh karismatik Pentakosta, sekolah-sekolah tinggi teologi, lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini kan banyak sekali pekerjaan Tuhan sebenarnya yang harus kita support. Oke, tidak ada uang, tapi paling tidak kita mendoakan gitu loh teman-teman. Jadi pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di sini saja bertitok ria, tidak. Bapak Ibu semua. Jadi ada banyak cara Tuhan ya untuk memberitakan Injilnya kepada banyak orang. Terutama yang tadi itu. Saudara bisa bayangkan tuh, ada banyak rumah sakit yang dikelola oleh saudara-saudara kita dari Katolik. Sama juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga Denom Protestan. Nah, ini juga pekerjaan besar kita juga. Coba kalau lihat dari sisi itu. Tidak ada alasan kita untuk menjelekkan yang lain. Orang pekerjaan besar di luar sana banyak yang harus kita peduli. Coba deh Bapak Ibu semua. Ya, lembaga Alkitab Indonesia ratusan bahkan ribuan kali mereka mencetak Alkitab itu dan dibagikan ke berbagai seluruh pelosok itu dengan gratis. Nah, itu juga pekerjaan besar. Memang tidak butuh uang. Nah, seringkali kita terlalu picik kita melihat kita, area kita saja, tapi di luar sana ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita doakan dan kita kerjakan sama-sama. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Bapak Ibu semua, ya. Jadi Bapak Ibu semua kita harus bersatu. Harus bersatu benar-benar di dalam tubuh Kristus. Itu yang paling penting. Khususnya generasi muda nih. Ya, harus kita bersatu melayani Tuhan. Itu yang paling penting di dalam tubuh Kristus. Dan jadilah pembawa damai. Itu bagian Pak Bambang. Oke. Silakan kembalinya. Selamat malam Tristan. Selamat malam, Bung. Ya, malam. Selamat malam Pak Romeo. Malam. Ya, silakan Pak Tristan duluan, silakan. Saya sangat salut dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Timothy. Saya tidak tahu angin apa yang membawa perubahan dalam hati dan pikiran Pak Timothy untuk malam hari ini. Tapi itu menurut saya sangat luar biasa lah. Pak Timothy itu artinya secara tidak langsung kan tuduhan-tuduhan terhadap Edis TV selama ini, SSC. Saya ingat betul kata-kata Pak Timothy dulu, nun jauh di sana begitu. Tetapi saat malam hari ini dengan jiwa yang besar menyatakan dukungan penuh terhadap semua apologet, itu membantahkan setiap narasi yang dan tuduhan selama ini. Dan kepada Pak Bom juga, ayolah, Pak Timothy sudah menyuarakan itu. Terlepas dari semua ini, kami yang rindu akan pemberitaan firman Tuhan tanpa hal-hal yang negatif, kami rindu untuk terus pemberitaan firman Tuhan. Itu aja sih Pak Bom. Ya, saya mendukung penginjilan Yesus punya Tuhan, begitu Pak Timothy. Setiap perbedaan itu kan pasti ada Pak Bom. Di dalam Alkitab juga tentu ada perbedaan. Kalau Tetapi perbedaan, kan, sebentar Pak, kalau perbedaan primer nggak bisa, kalau sekunder boleh. iya. Kalau primer Maksud saya nggak ada begitu. perbedaan. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, tentu kan diluruskan tanpa ada motivasi. Iya. Saya nggak ada diluruskan. motivasi. Saya nggak ada motivasi, nggak ada. Iya, Saya tapi kalau tidak Yesus punya, tidak perlu diperpanjang sana sini sehingga kan membingungkan kami yang enggak, apa- saya tidak singgung pribadinya, saya singgung pengajaran. Saya nggak pernah sebut Edis pun nama. Saya cuma masalah Yesus Tuhan. Saya nggak singgung Edis, nggak ada. Oke. Saya nggak pernah. Yang singgung itu orang-orang. Saya nggak pernah.
Tapi terlepas dari itu Pak Bom, ada juga narasi kalau Pak Bom mengakui dengan sadar, ada narasi Pak Bom juga yang tidak secara umum ya membuat orang-orang Kristen tidak setuju dengan narasi Pak Bom. Ya suruh naik ke sini aja diskusi. Silakan. Apa yang narasi yang saya tidak setuju? Silakan. Anda mau berdebat dengan saya? Silakan. Contohnya Yudas masuk surga itu kan narasi sebentar. itu sudah lama dari. Oke, sebentar. Saya bilang Yudas masuk surga. Saya tanya sama Bapak, Bapak free will atau predestinasi? Itu saya tanya dulu. Saya tidak bilang surga masuk. Bukan, sebentar. Kalau Anda mengatakan Yudas masuk neraka, Anda ini, pertanyaan saya satu dulu. Anda percaya dengan free will atau predestinasi? Predestinasi itu kan takdir, Pak. Jadi sebentar. Saya di sini mengajarkan secara biblika. Kita diskusi. Sebelum saya menjawab, saya nggak pernah bilang Yesus masuk surga, masuk neraka. Enggak. Saya kasih dua pilihan. bukan Anda Yesus. Anda free will atau predestinasi. Itu dulu. Punya Saya pemahaman. free will. Oke, free will ya. Free will. Saya pegang ya, free will ya. Oke, baik. Sebentar, Pak. Free will ya. Sebentar, Pak. Free will. Oke, sebentar. Saya kasih dua ayat saja dulu ya. Free will ya, berarti keinginan, ya. Kebebasan, oke. Bukan predestinasi. Bentar ya. Ini kan diskusi begini kan enak. Oke, bentar ya. Mana, haleluya. Oke. Yohanes 17 ayat 8. Saya baca ya. Bapak dengar juga ya. Ada di situ Alkitab juga kan? Sebab segala, bentar ya, ayat 12, bentar. Oke, ini doa Yesus ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di sini ada tulis mereka yang selain pada dia yang telah ditentukan. Menurut Bapak ini free will? Kalau sudah ditentukan binasa ini free will atau predestinasi? Semestinya sebagai pengajar, Pak Bom tentukan saja pilihan Anda dan katakan dengan tegas terkait Yudas itu. Apakah masuk surga atau masuk? Kamu mengerti nggak dalam diskusi? Adnan, sabar. Di sini kan tadi kau bilang kita komitmen. Kau free will. Oke, kau free will. Di sini saya membawa ayat predestinasi. Contoh dalam Lukas, bentar ya. Lukas 22 di sini, ya. Ayat 22. Sebab anak manusia, bisa diam kah? Saya sudah baca Alkitab. Sebab anak manusia memang akan pergi. Pak Bom sampai hafal suara saya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Ini predestinasi, sudah ditentukan Yudas akan masuk neraka. Kalau Anda mengatakan Anda free will, Anda tidak punya komitmen di sini. Kalau orang reform mengatakan Yesus masuk neraka, saya setuju. Karena reform punya pemahaman predestinasi. Yudas. Oke, Yudas. Kalau Yudas, ya supaya kau ini, kalau Yudas masuk neraka, ya, orang bilang Yudas masuk neraka, berarti kalau reform berarti saya oke. Yudas masuk neraka, reform mengatakan karena reform mengambil ayat ini, predestinasi bukan free will. Saya setuju, Yudas masuk neraka karena reform predestinasi. Sekarang Anda mengatakan Anda free will. Bagaimana mungkin free will sedangkan di sini Yudas ditentukan masuk neraka? Paham nggak ayat yang saya sampaikan? Ya, saya paham. Jadi begini Pak Bom.
Sampaikan saja menurut pemahaman Pak Bom Bom dengan tegas. Loh, Menurut Pak Bom Bom, Yudas itu saya ini kan begini, saya ini kan menunjukkan ayat. Makanya kalian yang protes itu, saya sampaikan kepada kalian. Karena di sini ada free will, ada predestinasi dalam Alkitab ini. jangan ambigu Pak Bom Bom. Loh, Tegaskan bukan saja. ambigu. Anda yang murtadin odong-odong, Anda belum dibaptis, Anda mau ajar saya. Anda komitmen dong dengan Anda. Sebentar. Anda harus komitmen dengan pembahasan Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Anda adalah free will, kebebasan. Anda sudah telan ludah Anda. Saya sudah mempermalukan Anda di sini. Saya sudah mempermalukan Anda. Anda mengatakan free will. Saya tunjukkan 2 ayat. Ini predestinasi. Anda berarti kalah di sini. Secara saya logika. Dan kita berdiskusi. Anda menuduh saya tunjukkan ayat. Sekarang di sini 2 ayat predestinasi. Yudas masuk neraka. Sekarang kau tunjukkan sama saya. Ayat Alkitab free will. Di mana? Silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan dengan sesuai dengan penjelasan Anda tadi, Pak Bung, Anda sebenarnya ambigu, tidak mengatakan Kau yang ambigu, murtadin odong-odong. Kau nggak bisa. Kau yang odong-odong. Tadi saya tanya sama kau. Dengar. Saya sudah pegang tadi, Pak Timot ya. Kau dengar dulu. begini. Tristan. Pendeta gadungan ya. Oh, biadab. Manusia setan. Turun kau, biadab. Pengajar sesat, kubar balik kalian. Betul nggak Pak Timothy? Ya kan? Yang ambigu ente. Kau melawan bom-bom, murtadin odong-odong, murtadin yang belum dibaptis, oknum oon, ambigu. Kau jangan lawan bom-bom. Пишите документы, которые хочет Россия, и вы останетесь жить. Неужели это непонятно? Миша, тут такой момент. Чтобы все это правильно понять, чтобы сделать вывод, нужно научиться сначала анализировать. А люди очень часто, зачастую вообще это... Андрей, ну человек же вроде бы... Андрей, ну давайте вы будете за него отвечать. Но человек же вроде бы не глупый. Я просто не понимаю, еще раз говорю. Как, Андрей, я понимаю. Я думаю, я не понимаю то, что вы мне говорите сейчас. Не надо проговаривать просто очевидные вещи. Я это ему хочу, чтобы он понял. Что вы рассчитываете? Что он скажет, да, я понял. Я думаю, что он прекрасно все понял. Я думаю...